Hari ke-1563. Ya, operasi militer khusus Rusia di Ukraina telah memasuki tahun kelima sejak pertama kali diluncurkan pada awal 2022. Dan seperti yang telah kita saksikan, konflik ini bukan lagi sekedar perang regional, melainkan medan pertempuran nyata antara Rusia dan kekuatan Barat. Di Oblast Sumy, serangan pasukan Rusia terus berlanjut. Pertempuran paling intens sedang berlangsung di Bachevsk. Ivolzhanskoye dan Pisarevka. Di tengah kekhawatiran ini, Komando Kiev terpaksa melemparkan kembali unit-unit tambahan dari resimen serangan terpisah ke-225 yang dikenal sebagai Resimen Kematian. Unit ini mendapatkan julukan mengerikan tersebut karena jumlah personil yang tewas dan hilang sangat tinggi. Pengerahan kembali Resimen Kematian terjadi di tengah kerugian besar yang diderita oleh Brigade Mekanisasi Terpisah ke-21 Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi Sungai Psel. Menurut informasi terbaru dari pasukan keamanan Rusia, resimen yang telah compang-camping itu bahkan telah mengalami kerugian lagi. Seperti yang dikatakan Andrei Morokov, Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini mengalami kekurangan personil yang terus-menerus di sepanjang garis depan. Komando Ukraina berupaya menstabilkan situasi, terus-menerus mengirimkan pasukan dan sumber daya tambahan untuk memastikan bahwa unit-unit yang saat ini ditempatkan di sana tidak mundur dan terus mempertahankan efektivitas tempurnya. Di wilayah Sumy, bukan hanya Resimen Kematian yang terlihat, tetapi juga ada sejumlah unit baru lainnya. Saat ini ada tren di Ukraina di mana tentara yang tidak terlatih, yang dipaksa dimobilisasi oleh petugas TCC, dikerahkan sebagai umpan meriam ke berbagai arah, termasuk ke arah ini. Pertempuran di wilayah Sumy juga telah menjadi sorotan dalam laporan militer selama beberapa minggu terakhir. Di sanalah, puluhan bahkan ratusan militan Ukraina menghilang tanpa jejak. Menurut para ahli militer, ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Pertama, beberapa orang hilang ini mungkin telah menyerahkan diri kepada tentara Rusia atau bersembunyi dari Komando Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan sebelum menyerah. Kedua, Komando Ukraina sengaja tetap mencantumkan militan yang telah tewas sebagai personil yang hilang untuk menghindari pembayaran biaya pemakaman kepada keluarga mereka. Di Oblast Kharkiv, perluasan zona kendali Angkatan Bersenjata Rusia mulai terlihat jelas. Yang paling terlihat adalah di arah Vovchansk, di mana pasukan Rusia secara teratur terus membebaskan pemukiman. Selain itu, pasukan rezim Kiev juga menghadapi masalah besar di dekat Kupiansk. Awalnya, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan lantang mengklaim bahwa mereka telah merebut kembali Kupiansk dan telah mengalahkan Rusia. Tetapi ini tampaknya hanya latihan propaganda. Angkatan Bersenjata Ukraina, mampu memasuki kota dan bahkan sebagian mengkonsolidasikan posisi mereka di pinggiran barat kota. Tetapi tidak lebih dari itu. Karena pasukan Rusia tidak sedang duduk santai sambil meminum vodka. Dan pasukan Rusia sejujurnya sedikit mengalami kendala dalam membersihkan kota tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Letnan Kolonel Purnawirawan Vladimir Vevseyev. Pembebasan Kupiansk berlangsung dengan susah payah. Kami bahkan tidak memiliki kendali penuh atas tepi kiri sungai Oskol. Sekarang, sebagian besar merupakan zona abu-abu. Tetapi kami berhasil memasuki pusat kota. Kita tetap perlu waspada terhadap Kupiansk. Membersihkannya sulit dan kami memilih melindungi personil kami. Namun, yang menjadi perhatian khusus para ahli militer adalah meningkatnya aktivitas pasukan Rusia di sepanjang arah Lipsy dan Kazachia Lopan. Keduanya terletak di utara kota Kharkiv. Dilihat dari situasi saat ini, Angkatan Bersenjata Rusia memiliki peluang nyata. Jika bukan untuk menyerbu Kharkiv, maka untuk memblokirnya dari beberapa arah sekaligus. Namun, pengapungan terhadap kota Kharkiv hanya bisa terjadi jika pasukan Rusia menguasai atau memutus apa yang disebut sebagai daerah menonjol, Veliki Burluk, dan pasukan Rusia sedang bergerak ke arah sana. Berbicara tentang serangan pasukan Rusia ke arah Lipsy, desa Lipsy sendiri terletak di dataran rendah dan letaknya berdekatan dengan bendungan Waduk Travianskoye yang membentang di perbatasan wilayah Kharkiv dan Belgorod.
Sekarang terdapat rumah-rumah 2 dan 3 lantai yang kokoh di sana. Ukraina telah mengubahnya menjadi benteng pertahanan, seperti yang selalu mereka lakukan di tempat lainnya. Itu poin pertama. Kedua, di seberangnya terdapat bekas fasilitas kesehatan, yaitu Sanatorium Dubrava, yang kini telah terbengkalai, dan pasukan rezim Kiev menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Mereka berlindung, bermalam, menyimpan peralatan, amunisi, dan sebagainya di sana. Dan ada jalan yang melintasi bendungan. Itu adalah rute langsung untuk kendaraan menuju Slatino, Kazachialopan, dan Zolochiv. Angkatan bersenjata Ukraina juga menggunakan jalan ini. Lipsy berbatasan dengan hutan. Di area berhutan itu terdapat unit-unit artileri dan merupakan lokasi peluncuran drone Ukraina. Jadi kesimpulannya adalah area ini, jika dibandingkan dengan area lain seperti Vovchansk, Kazachialopan, dan terutama area Choguev dan Kupiansk, adalah yang terdekat dengan Kharkiv. Jaraknya hanya 23 hingga 25 km dari kota. Namun, ya, arah ini juga menjadi yang paling menantang bagi pasukan Rusia. Membicarakan tentang pengapungan Kharkiv tanpa menyelesaikan situasi di wilayah Lipsy adalah sia-sia. Terlebih lagi, komando Kiev juga menganggap Lipsy sebagai prioritas, sehingga mereka akan berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Namun, kami yakin Angkatan Bersenjata Rusia akan menangani masalah ini dengan serius, karena harga keberhasilan di wilayah ini adalah kota Kharkiv, yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina. Selanjutnya kita ke Donbas. Dalam pertemuan dengan perwakilan media asing di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, atau biasa disingkat SPIEF, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa 85% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Jadi, sekarang tersisa 15% yang masih diduduki oleh rezim Kiev. Di arah Slavyansk, banyak analis barat mengklaim bahwa kemajuan tentara Rusia di sektor kunci ini telah terhenti. Penyebab kebuntuan ini menurut mereka adalah menipisnya cadangan, kurangnya kendaraan lapis baja, medan yang sulit, di mana tentara Ukraina menguasai daratan tinggi yang strategis, dan masifnya serangan drone Ukraina. Institute for the Study of War atau ISW tidak ketinggalan bergabung dalam kampanye untuk melemahkan Rusia ini. Para ahli dari lembaga think tank Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Rusia gagal menciptakan ilusi kemajuan pasukannya di sektor ini. Ya, itu tidak sepenuhnya salah. Selama 5 bulan pertempuran tahun ini, unit-unit dari kelompok pasukan selatan telah menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan yang sulit yang membawa mereka mendekati Rai Alexandrovka. Ya, mungkin sempat ada jeda operasional, tetapi dilihat dari laporan terbaru, jeda itu telah berakhir dan pasukan Rusia kembali bergerak maju ke beberapa area. Jalan menuju Rai Alexandrovka dari Yurkovka sekarang telah terputus di darat. Pertempuran yang cukup intens juga sedang berlangsung di desa Rai Alexandrovka dan di hutan Dolki. Fokus utama Rusia saat ini adalah Konstantinovka. Situasi di sektor Konstantinovka adalah yang paling tegang. Pertempuran aktif sedang berlangsung untuk menguasai kota. Pasukan Rusia berhasil mengepung dan maju di beberapa area di Konstantinovka. Jalan utama menuju Druzhkovka terus dihujani tembakan pasukan Rusia. Tentara Rusia menguasai sebagian wilayah udara di atas Konstantinovka. Situasi yang membuat angkatan bersenjata Ukraina berada di ambang bencana. Logistik Ukraina di dan sekitar Konstantinovka hampir sepenuhnya bergantung pada drone. Ini terutama sistem berbasis darat yang ukurannya menurut pihak Ukraina memungkinkan mereka untuk menembus posisi yang hancur dan melewati area paling berbahaya di mana Rusia mengontrol wilayah udara. Mobil biasa, truk pickup, dan ATV praktis tidak pernah digunakan untuk mengirimkan amunisi dan perbekalan lainnya. Tulis Military Chronicle. Sudah ada laporan bahwa bukan hanya tentara dan perwira Ukraina secara individu, tetapi seluruh unit telah mulai meninggalkan kota. Namun, tidak semua orang berhasil keluar. Drone FPV dan pesawat pengintai Mavic Rusia terus memantau semua jalan keluar dari kota dan mengeliminasi militan Ukraina siang dan malam. Melarikan diri dalam situasi seperti ini hanya mungkin dilakukan ketika cuaca buruk, kata seorang petugas sukarelawan dengan nama panggilan Sumni. Jika di luar berkabut, hujan atau angin kencang, hal itu akan menghalangi drone untuk secara efektif menyerang target. Itulah kesempatan mereka. Dengan situasi sulit yang dihadapi pasukan rezim Kiev saat ini, unit-unit Rusia telah secara signifikan memperluas zona kendali mereka di Konstantinovka dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Rusia telah menguasai kawasan industri Konstantinovka.
yang terletak di kedua sisi sungai Seversky Donets yang praktis membelah kota tersebut. Merebut fasilitas-fasilitas ini merupakan keberhasilan taktis yang signifikan. Pasukan Rusia menggunakan taktik yang telah teruji dalam pertempuran, yaitu menyusupkan 2 atau 3 pasukan penyerang tanpa mengamankan pijakan. Ini mirip dengan operasi penyerbuan, di mana tujuannya adalah untuk mengganggu logistik musuh. Selain itu, kesuksesan ini juga tidak mungkin didapat tanpa kerja efektif dari unit-unit Rusia di sisi saya. Kota itu sekarang pada dasarnya terkepung. Namun, Angkatan Bersenjata Ukraina masih memiliki potensi untuk menerobos, meskipun dengan kerugian besar. Tapi ya, tidak ada lagi sumber daya yang cukup untuk mempertahankan kota. Pasukan cadangan telah habis dan tentara baru tidak mencapai parit. Ini persis seperti yang dikatakan oleh media Polandia yang diwakili oleh portal O2. Para analis Polandia secara terbuka mengatakan bahwa unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina di sektor ini telah melemah. Jumlah mereka telah berkurang hingga mereka terpaksa menggunakan rekrutan yang tidak terlatih untuk menutupi celah. Tetapi bahkan mereka pun jumlahnya terbatas. Gambaran yang terjadi di sini adalah 1 peleton melawan 1 batalion yang didukung oleh kendaraan lapis baja. Anda tentu bisa memprediksi hasilnya, tulis portal tersebut. Pembebasan Iljinka dan Novodimitrievka bukan sekedar tanda centang di peta. Ini adalah hukuman mati bagi pasukan Ukraina di Konstantinovka. Begitu unit-unit Rusia memutus jalan utama, garnisun Ukraina akan terjebak. Tidak akan ada amunisi, tidak ada makanan, dan bahkan tidak akan ada kesempatan untuk mundur. Benteng ini seketika akan berubah menjadi kuburan massal berkat para ahli strategi Kiev. Masih di DPR, tepatnya di Dobropolye, yang masih diduduki rezim Kiev. Tentara Ukraina dilaporkan telah mengambil alih pemakaman kota. Mereka sepenuhnya memblokir akses bagi penduduk setempat. Menurut pakar militer Andriy Moroko, situasinya telah mencapai titik di mana orang-orang terpaksa menguburkan jenazah mereka di halaman gedung apartemen dan rumah pribadi. Perwira Angkatan Bersenjata Ukraina menolak untuk melakukan kontak dengan warga sipil. Bahkan, salah satu dari kerabat seorang wanita lanjut usia yang meninggal yang mencoba meminta izin untuk penguburan diancam akan dieksekusi. Mendengar kabar ini, seorang pria penyandang disabilitas terpaksa menguburkan ibunya tepat di halaman rumahnya sendiri. Di arah Zaporozhye, para pejuang dari kelompok Vostok berhasil menguasai sebuah titik pertahanan yang penting milik Angkatan Bersenjata Ukraina, yaitu Komsomolskoye atau sebelumnya Hulyai-Polskoye. Kemajuan lebih jauh ke barat sepanjang jalan raya T-0814 akan memungkinkan pasukan Rusia untuk merebut Novoselivka, Ihorivka, dan mencapai Omelnik untuk menciptakan kuali di sekitar Orekhov yang merupakan area benteng utama pertahanan Ukraina di Zaporozhye.